Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Senang sekali. Pada tanggal 13 Juli 2021, Ibu akan mengawali pertemuan bimbingan konseling dengan penuh semangat. Iya, kalian tetap sehat kan? Sebelumnya, Ibu akan mengucapkan selamat buat kalian yang kelas 7, kelas 8 sudah berhasil naik di kelas 8 dan kelas 9. Yeay, give me applause. Selamat. Oke, dan itu tandanya tugas perkembangan kalian harus lebih baik lagi. Pembelajaran, kemudian semangat belajarnya, perilakunya, pola pikirnya harus lebih baik lagi. Nggak bisa disamain sama tahun kemarin yang kelas 7 masih kayak SD, yang kelas 8 masih kayak SD. Tugas diingatkan, makan diingatkan, semua diingatkan. Wah, nggak zamannya ya, karena sekarang kalian udah naik di kelas 8 dan kelas 9. Jadi berpikirnya harus lebih dewasa lagi, oke? Sebelum itu, Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa-siapa saja sih guru bimbingan konseling di SMP 1 Ngantang. Yang pertama ada Bu Nur Afrida Awalani, biasa dipanggil Bu Nur. Beliau akan membantu kalian kelas 9 dalam menyelesaikan tugas perkembangan kalian. Yang kedua ada Bapak Muhammad Yasin yang akan membantu kalian kelas 8. Jadi kalau mau cerita, mau curhat, ada masalah, langsung aja menghubungi Bapak Yasin. Kemudian yang terakhir ada Ibu Happy Diah Aprilianing Tias yang akan membantu adik kelas kalian di kelas 7. Wah, seru kan? Pasti kalian penasaran kan? Mana aja orangnya ya? Nah, itu bisa dicek di website karena Ibu tidak menampilkan foto di sini. Kejutan. Nah, alhamdulillah kita langsung aja. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai medsos saya, gambaran diri saya. Tuh, apa Bu maksudnya? Jadi, pada pertemuan ini kita bahas penuh mengenai media sosial. Karena dari pengalaman yang kemarin, media sosial kalian, bahasa WhatsApp, kemudian dari kejadian-kejadian yang terjadi itu luar biasa, sangat mengejutkan, sampai terkejut-kejut gurunya ya kan? What happened ya kan? Iyalah tidak bisa diceritakan di sini karena kalau diceritakan bakal habis durasinya Ibu pada hari ini. Oke, kita lanjut ke materi aja ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu, apa sih media sosial? Tuh, what happened? What the meaning is media sosial? Media sosial itu adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi aktif, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, Wikipedia, forum, dan dunia virtual yang nggak dibatasi oleh ruang dan waktu. Wah, berarti kalau nggak ada temboknya semua bisa masuk dong, Bu. Jelas lah, ya kan? Meskipun platform media sosial saat ini punya fitur privasi yang bisa mengatur, seperti bisa di privasi gitu kan ya. Namun tidak ada salahnya jika menggunakan media sosial dengan lebih baik dan bermanfaat, sehingga tidak menyinggung pihak lain. That's true. Kenapa? Kalaupun kalian udah privasi, tapi terkadang tangan kita itu bagaikan lidah kita gitu ya kan. Karena nggak sengaja kita, menyakiti orang lain, bahasanya nggak pas, dan sebagainya ya kan. Kemudian yang harus dipahami juga, apa aja sih Bu? Atau gimana sih Bu caranya menggunakan media sosial? Nah, yang pertama yaitu tadi, jangan asal posting. Nih, jangan asal posting konten. Kenapa? Karena, ya, namanya orang, ya kan? Ada yang seneng, ada yang nggak seneng, ya kan? Jadi di kita itu harus menyadari betul bahwa akun media sosial kita itu bisa dilihat secara publik. Walaupun di Instagram tuh ada privasi, di Facebook ada privasi, di WhatsApp ada privasi. Jadi kalau di WhatsApp tuh ada privasi gimana? Gambarnya nggak muncul kalau nomornya nggak disimpan, ya kan? Kemudian centangnya nggak biru-biru. Nah, itu salah satu bentuk dari privasi. Jadi, tuh yang penting, jangan asal posting konten. Tuh, ya kan? Kemudian yang kedua apa? Nih, yang kedua adalah jeng tak perlu detail mencantumkan informasi. Dalam akun media sosial kalian jangan pernah mencantumkan informasi pribadi yang detail. Karena kita tidak akan pernah tahu ancaman-ancaman apa yang sedang mengintai. Kayak di era digital ini, semakin canggih guys.
pelaku kejahatan di sekitar kita itu nggak ada yang tahu itu saudara kek, itu teman kek, apa kek, ya kan. Nah, dimana yang tanpa sengaja informasi pribadi detail kita itu bisa menjadi ancaman diri kita sendiri. Jadi kita harus protect your privacy, oke? Kemudian yang ketiga adalah etika. Please jaga etika kalian menggunakan media sosial. Iyalah, media sosial itu memang memberikan kebebasan bagi para penggunanya, ya kan? Bukan berarti bebas pula dalam beretika. Beretika yang gimana sih, Bu? Ngomongnya harus dijaga, tulisannya harus dijaga, postingannya harus dijaga. Jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Oke. Kemudian yang keempat adalah etika dalam WhatsApp. Nah, ini yang paling penting dari kelas 7 dan kelas 8 kalian kemarin, luar biasa laporannya. Bu, anak-anak itu kalau WhatsApp bahasanya luar biasa. Kadang dicentang dibaca aja, kadang nggak dicentang dua, kadang, berbagai macam. Terus gimana Bu caranya, Bu? Nah, ini yang harus kalian terapkan setiap melakukan kegiatan atau pertanyaan tanya jawab kepada guru. Nih, ucapkan salam terlebih dahulu. Ya, selamat pagi, selamat malam, assalamualaikum. Apa aja boleh, ya kan? Jangan, bro, salam bro. Nah, jangan seperti itu, tapi ucapkan yang sopan, yang santun. Assalamualaikum, Bu. Terus kemudian yang kedua adalah tuliskan nama dan kelas kalian. Tuh, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah sebutkan keperluan kalian menggunakan bahasa yang santun. Jangan, Bu, ngerjakan bahasa Indonesia boleh ya, Bu? Jangan, Bu, halaman 15, ya apa jawabannya, Bu? Jangan seperti itu, tapi gunakan Assalamualaikum, Bu, saya Happy Dia dari kelas 8F. Ini saya kurang mengerti materi ini, halaman ini. Bagaimana ya, Bu? Apa boleh saya bertelepon? Apa boleh saya? Nah, seperti itu ya. Dan jangan lupa, jika urusan selesai menyampaikan tujuan kalian, maka ucapkan salam dan biarkan Bapak Ibu guru menutup telepon terlebih dahulu. Jangan kalian menutup teleponnya, Bapak Ibu guru aja. Oke, lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah selalu waspada dan jangan langsung percaya. Oke, akan selalu ada limpahan informasi atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas warawirinya kalian di media sosial. Kalau sudah begini, kamu harus mawas diri dan dalam menyaring informasi yang terbesar. Bisa gawat kalau kalian nggak saring-saring ya. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah memfilter akun-akun yang diikuti. Jangan asal ikut, masukkan akun dan sebagainya. Nah, itu bahaya ya, karena akan mempengaruhi kesehatan mental kalian. Nah, kenapa sih Bu? Kok itu kok sangat penting diatur ya? Karena kita punya namanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Wah, ini ada jelas banget di nomor 11 tahun 2008 bahwa transaksi ini dilakukan sebagaimana diatur undang-undang baik dalam wilayah Indonesia dan di luar wilayah hukum Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia, ya kan? Bahaya. Oke, lanjut. Kemudian apa sih informasi dan transaksi elektronik? Udah jelas banget. Salah satu informasi elektronik adalah salah satu kumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, kemudian dan sebagainya. Tuh, bahayanya. Itu bagian dari informasi. Jadi kalau kalian pep sama teman kalian kirim foto itu namanya informasi elektronik. Kalau transaksi elektronik, Bu, nah transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Handphone termasuk nggak, Bu? Iyalah, termasuk. Kamu kirim, itu termasuk transaksi. Fotonya termasuk informasi. Tuh, pahami ya? Lanjutnya, ada 6 pelanggaran Undang-Undang ITE. Nih, pelanggaran hak cipta, udah jelas. Kemudian yang kedua, penghinaan dan pencemaran nama baik, termasuk salah satunya itu adalah seperti kamu mengatakan temanmu di WhatsApp pakai status kasih foto, kemudian kamu kasih tag apa dan sebutan-sebutan tertentu, itu namanya pencemaran nama baik. Itu ada pasal 27 ayat 3 dan jelas hukumannya sangat berat, oke? Yang ketiga adalah ujaran kebencian. Yang keempat adalah muatan yang berisi perjudian. Itu ada di pasal 27 ayat 2. Dan yang terakhir adalah berita bohong. Nah, itu termasuk hoax, ya kan? Hacking. Oh, ternyata hacking ada di urutan terakhir ya. Itu juga salah satu pelanggaran Undang-Undang ITE. Hacking itu seperti hacker, namanya hacker, orang yang suka melakukan pelanggaran itu namanya hacker dan modus pelanggarannya adalah hacking. Itu mencari atau mengambil data-data tertentu. Oke?
Kemudian ada beberapa cybercrime, kalau bahasa kerennya ya pelanggarannya. Seperti cybercrime itu adalah kejahatan dunia maya yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang menyerang sistem keamanan komputer atau data-data yang ada dalam komputer, handphone, dan sebagainya. Dengan motif yang beragam. Karena ada kerugiannya, jadi kita harus hati-hati ya. Bentuk-bentuknya seperti pelanggaran privasi. Seperti yang tadi juga Ibu jelaskan di 6 pelanggaran ITE, Undang-Undang ITE. Yang kedua adalah pengawasan dan pemantauan. Jadi seperti kalian stalking dan sebagainya itu juga termasuk pengawasan dan pemantauan. Kemudian yang ketiga adalah perusakan reputasi dan kredibilitas. Ini nih, jadi penyebarluaskan informasi untuk merusak reputasi seseorang. Jadi kamu pep ke temanmu, kemudian fotonya kamu diposting, dikasih tag ini adalah stroberi atau ini adalah apel, ini adalah pisang dan sebagainya. Itu namanya adalah pencemaran nama baik. Tadi juga Ibu sudah jelaskan ya. Kemudian yang keempat adalah pelecehan yang disertai dengan pelecehan online seperti komentar-komentar kasar, kemudian ujaran kebencian, kemudian kekerasan seksual digital. Nah, itu banyak sekali. Kemudian yang kelima adalah ancaman dan kekerasan langsung, perdagangan perempuan, nah itu termasuk pencurian identitas, kemudian peniruan impersonasi, nah itu juga salah satu pelanggaran atau dari pelanggaran cybercrime atau apa sih, bahasa ininya ya, hal-hal yang merugikan data kita secara digital. Nah, itu gampangnya. Kemudian yang keenam adalah serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu. Nah, itu seperti kita tuh kayak meretas, kemudian melakukan penguntitan, mengawasi komunitas itu, mata-matain, nah itu seperti itu. Kemudian, nah, yang kesemuanya itu ternyata mengakibatkan kalau kita nggak bagus menggunakan media sosial, itu akan menyebabkan pergaulan bebas. Kenapa begitu? Ini dia. Jadi pengertian dulu, kita harus pahami dulu pengertian pergaulan bebas. Yang pertama adalah pergaulan bebas itu adalah menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan kata bebas itu lepas, tidak terikat. Jadi kesimpulannya adalah pergaulan bebas itu adalah jalinan pertemanan dalam kehidupan masyarakat yang bersifat lepas, tidak terikat, sakar PDW. Nah, itu bahasanya ya. Jadi nggak ada aturan dan sebagainya itu. Ciri-cirinya apa sih, Bu? Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah melakukan pemborosan uang, menonton konten pornografi, mengkonsumsi alkohol, dan sebagainya. Itu adalah ciri-ciri perilaku pergaulan bebas. Yang berikutnya mengenai faktor penyebab pergaulan bebas. Penyebabnya yang pertama karena keadaan keluarga yang kurang harmonis, kurang perhatian. Jadi, mendingan aku di luar aja lah, dapat hiburan, dapat teman yang baik-baik, yang peduli sama aku. Enggak bisa begitu. Karena sejahatnya orang tuamu itulah yang paling peduli sama kamu. Pahami ya. Kemudian yang berikutnya adalah karena remaja itu rasa ingin tahunya tinggi, pengen nyoba-nyoba, ya kan? Nyoba rasanya rokok ya opo, nyoba ini dan sebagainya. Itu sangat mempengaruhi faktor penyebab pergaulan bebas, ya kan? Kemudian lingkungan tempat tinggal yang ya sangat mempengaruhi juga. Jadi kalau seandainya kalian ketemu dengan teman-teman kalian yang suka keluar malam, pasti kalian juga ikut-ikutan keluar malam. Dan yang terakhir adalah menjalin pertemanan yang kurang baik. Jadi yang Ibu pesankan adalah carilah lingkungan dan teman-teman yang baik. Karena kalau kalian berteman dengan yang baik, maka kamu jadi baik. Tapi kalau kamu berteman dengan orang yang kurang baik, maka bisa jadi kamu jadi kurang baik. Jadi itulah yang akan Ibu sampaikan, yang sudah Ibu sampaikan. Dan yang harus kalian pahami adalah jaga diri kalian, postingan kalian, tulisan kalian. Karena saat ini media sosial kalian itu adalah menjadi gambaran diri kalian. Bukan dari bagaimana fisik kalian, tapi tulisan kalian yang menentukan diri kalian. Orang bisa menyimpulkan kalian itu bagaimana dari bagaimana kalian memposting sesuatu itu, atau kalian membuat status, atau mengupload, atau menuliskan, dan sebagainya. Oleh karena itu, penting rasanya kalian harus pahami itu. Bertemanlah dengan teman yang baik, supaya kalian menjadi baik. Belajarlah dengan rajin supaya kalian menjadi rajin. Kalau nggak bisa, usahakan. Cukup rajin aja.
Jika kamu sudah rajin, maka kerajinan itu akan membawa keberuntungan bagi kamu. Oke? Semangat belajar kamu dan selamat mengikuti kegiatan pembelajaran di 2021-2022.